Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan pembinaan pondok pesantren di Kecamatan Batu Ampar. Baik, kita langsung ke Pak Habil ya. Pak Habil, apa saja nih program-program yang berkaitan dengan pembinaan pondok pesantren di Kecamatan Batu Ampar? Ya, terima kasih. Saya sampaikan dulu atas kesempatan diberikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkaitan dengan pondok pesantren di wilayah Kecamatan Batu Ampar, itu ada beberapa pondok pesantren, di antaranya adalah Darul Huda. Ini perlu saya informasikan, itu tempatnya di Desa Damit. Kemudian kedua adalah Nurul Mustafa di Desa Tajau Pecah, dan yang ketiga adalah pondok pesantren Al-Mu'awanah yang bertempat di Desa Gunung Mas. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan berkaitan dengan dukungan daripada pemerintah Kecamatan Batu Ampar, bahwa sesungguhnya program-program apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, baik itu dari Darul Huda, Al-Mustafa dan Al-Mu'awanah, bagi kami di Kecamatan Batu Ampar sangat mendukung dan sangat mendukung, sebab adalah sebagai program untuk memberikan anak-anak santri yang pada akhirnya untuk menjadi santri yang berakhlak mulia dan berpendidikan yang berkarakter. Iya. Nah, berkaitan dengan masalah pembinaan, kita memang pada intinya apapun program yang ada di pondok pesantren tersebut, kita senantiasa mendukung. Nah, apalagi mohon maaf Ibulah ulun ini kan pernah hingga sekarang pun kita masih ikut berkecimpung di pondok pesantren. Nah, tapi bila khusus karena ulun wilayah Kecamatan Jorong untuk domisili, jadi kita ada membantu untuk mengajar walaupun hanya tidak seberapa banyak karena kita ada di kantor kan. Nah, ada mengajar di pondok pesantren punya guru mukri itu Nur Hijrah Jorong. Itu sudah lama lah, mulai tahun 2001. Nah, jadi berkaitan sampai sekarang ya Pak. Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi yang intinya kita memahami bahwa sesungguhnya pondok pesantren dengan pendidikan yang lainnya sama-sama adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk mencetak kader-kader bangsa. Untuk mencetak kader-kader bangsa yang ya harapan kita ada berkualitas dan yang berakhlak. Nah, jadi itu Bu untuk sementara. Iya, sejauh mana nih Pak secara real kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka pembinaan, monitoring? Karena kita tahu begini, pondok-pondok pesantren ini kan secara mandiri ya, secara mandiri artinya mereka didirikan oleh yayasan, artinya mencari pengelolaan dana sendiri, begitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau anggapan oleh masyarakat itu sepertinya pondok-pondok pesantren ini punya jarak dengan pemerintah begitu. Berdiri sendiri ya, gitu ya. Karena dia berdiri sendiri. Nah, untuk Kecamatan Batu Ampar sendiri nih, program ini sejauh mana bentuk real daripada pembinaan tersebut? Oh, oke. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya sepengetahuan saya berkaitan dengan masalah program ataupun kegiatan pondok pesantren, memang itu tidak terlepas juga daripada pemerintahan kita, Kabupaten Tanah Lot khususnya. Karena setahu saya pemerintah kita Kabupaten Tanah Lot dalam hal ini di bawah Kabakesra, di sana para ustadz dan ustadzah senantiasa ada berupa bantuan yang namanya honorer. Nah, biasanya ada berapa untuk bulan ustadz-ustadznya ya. Untuk ustadz-ustadznya. Oke. Nah, terkecuali bagi yang pegawai negeri sipil, dia tidak dibolehkan untuk menerima. Honor, nah, ini salah satu contoh daripada bantuan pemerintah kita. Iya. Ada juga bil khusus ini kalau kita perhatikan di wilayah Damit, itu jalan alhamdulillah ketika waktu itu zamannya Ibu Reka camatnya. Alhamdulillah sekarang sudah beraspal. Nah, berarti sarana prasarana ya. Jadi untuk sarana prasarana pada intinya selama program itu ada di Kesra, biasanya senantiasa dibantu. Nah, ini salah satunya. Honorarium Ustadz ya, kemudian sarana prasarana yang berkaitan dengan pondok pesantren itu ya, artinya
diprioritaskan lah Oh, oleh kantor kecamatan gitu ya, Ya. oleh pemerintah melalui Ya. kantor kecamatan Batu Ampar. Nah, lalu sejauh ini Pak untuk khususnya yang 3 pondok pesantren yang tadi Pian sampaikan, ini apa ya, sarana atau prasarana dan yang sudah diterima oleh pondok pesantren ini berupa apa saja Pak? Untuk berkaitan dengan masalah sarana prasarana, Mm-mm. untuk setahu saya Bu, berkaitan dengan masalah pembangunan, Mm-mm. itu Pembangunan, biasanya oke. dari pondok pesantren itu dia dengan mandiri pembangunannya Bu. Pembangunan Jadi gedungnya ya, pembangunan oke. gedungnya. Karena kalau sekarang ini mohon maaf Bu, kalau pemerintah kita kan ada syarat khusus Nah, iya. yang untuk dapat pembangunan itu yaitu berupa ada akte notaris dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Nah, Iya. yang kedua kan harus diserahkan ke pemerintah daerah segala baik bentuk bangunannya, tanahnya dan sebagainya itu Asetnya. persyaratan untuk dapat pembangunan. Makanya mohon maaf kita tidak mengetahui yang 3 pondok pesantren yang Darul Huda, Darul Huda iya, Nurul Mustafa Nurul dan Mustafa, Awanah entah sudah diserahkan ke pemerintah daerah. dalam Oke. artian bukan dimiliki oleh secara pribadi walaupun itu yayasan. Oke. Nah, kalau mohon maaf kalau contoh di tempat kami yang punya Kiai Haji Mukrionis itu sudah diserahkan. Jadi tidak ada yang namanya pribadi. Iya. Jadi sehingga lebih mudah ya pemerintah untuk melakukan pembinaan. Oke. Karena ibaratnya kan sudah diserahkan. Nah, tadi kaitannya dengan apa yang tadi Ulun sampaikan. Karena image masyarakat bahwa pondok pesantren ini adalah mereka berdiri sendiri. Sehingga ada jarak dengan pemerintah begitu. Nah, ternyata memang harus diserahkan ya Pak ya, harus diserahkan sehingga pemerintah dapat memberikan berbagai pembinaan di sana seperti itu. Iya, mungkin nanti ke Pak Ustadz Ajam ya. Apakah pondok pesantren Darul Huda ini sudah memiliki akta notaris Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, lalu selama ini Pak, sejauh apa yang dirasakan pembinaan dari pemerintah melalui Kabak Esra dan melalui kantor kecamatan sendiri oleh Darul Huda sendiri seperti apa? Ya mungkin sebelumnya mohon maaf kalau ada saya yang salah mungkin sebelumnya nanti ketika saya sampaikan. Kalau sepengetahuan saya untuk pembinaan memang rasanya belum ada selain tadi honorium dari Kesra tadi. Jadi untuk pembinaan ya sementara ini ya dari pemerintahan ya cukup itu tadi honor untuk guru-guru TPA atau guru ustadz-ustazah yang ada di sekolahan di pondok pesantren Darul Huda. Terus untuk sarana prasarana, alhamdulillah semalam kita sempat oleh Ibu Camat yang dahulu karena entah itu berasal dari kebanggaan tersendiri setelah jadi ceritanya semalam itu kita alhamdulillah perwakilan pondok kita itu mewakili kecamatan untuk lomba MTQ yang pertama kali di Takisung itu hampir semua yang wakil dari kita itu mendapatkan juara. Alhamdulillah. Jadi semalam kisahnya kan kecamatan Batu Ampar ya sempat terperosok untuk kegiatan MTQ itu sering berada di akhir, di peringkat yang akhir. Nah alhamdulillah semenjak itu mulailah kemarin naik ke peringkat 5 kalau nggak salah. Dari 11 kabupaten, dari 11 kecamatan ya. Di peringkat kelima. Nah itu makanya dari itu Bu Rika Bu Camat yang dahulu itu mungkin mengapresiasi betul untuk pondok kita Darul Huda mulai dari sekarang semalam itu ada alhamdulillah sekarang proses pengaspalan Bu untuk sarana prasaranya. Terus semalam ada juga sempat karena ketika kita mengadakan acara kegiatan Maulid Akbar gitu beliau langsung hadir. Jadi mungkin karena salah satunya itu tadi apresiasi memang betul-betul mengapresiasi karena dari dulunya itu tadi yang peringkat ke belakang jadi peringkat pertama. Terus alhamdulillah untuk tahun yang kemarin alhamdulillah kita juga bisa minimal mengangkat kecamatan lah sedikitnya itu ketika yang kemarin tuh kecamatan Pak Yodo. Kalau yang semalam itu Pak Yoda itu alhamdulillah kita juga
alhamdulillah dapat juga ketika MTQ di Bati-Bati kita dapat peringkat 5 juga. Berarti mempertahankan. Iya, bagus. Iya. Jadi itu makanya dari awal situlah mungkin dari pemerintahan agak lebih melihatlah, melirik untuk pondok kita mengapresiasi. Artinya kontribusi dari pondok pesantren Darul Huda sendiri untuk dapat berperan ya, membawa nama harum kecamatan negaranya gitu. Iya, negara Batu Ampar gitu ya, khususnya di kancah musabaqah tilawatil Quran. Nah, sehingga mendapat apresiasi yang luar biasa ya dari camat, baik dari kita ambil dari Bu Rika kemarin sampai dengan Pak Yudo sekarang dilanjutkan ya. Nah, artinya nih jalan menuju pondok pesantren sudah nyaman. Itu pas dalam lingkungan masuk pondok itu ada perkiraan 200 meteran itu sudah diaspal, yang mana memang itu keluh kesah kita selama bertahun-tahun selama di sana. Masalah jalan akhirnya alhamdulillah gitu ya. Sampai juga sekarang tinggal pengaspalan. Semalam sudah di setum itu sudah itu. Alhamdulillah. Artinya pondok pesantren nanti akan menjadi lebih higienis, lebih bersih ya. Jar kakanakan kada belicak-licak lagi ya. Apalagi pas hujan itu. Iya, alhamdulillah. Maka tapihan boleh. Iya, mudah-mudahan berkah. Ustadznya sendiri Pak di Pondok Pesantren Nurul Huda itu ada berapa orang? Darul Huda ada berapa orang? Untuk saat secara keseluruhan? Kan di sana itu ada MTS sama aliyah. Nah, kemudian ada yang asrama sendiri. Jadi nggak semua anak yang sekolah di sana itu mondok. Jadi ada yang pulang pergi, ada yang tinggal di asrama. Nah, untuk yang di asrama saat ini, untuk yang perempuan ini, karena kita memang untuk saat ini yang masih berjalan sistemnya yang baik, yang semalam bisa sampai MTQ itu mewakili itu dapat juara itu, sementara ini yang untuk perempuan itu kurang lebih 40-an anak itu dari saya itu membina untuk tahfiznya, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk pondok tahfiznya. Nah, jadi itu untuk yang di pondok, untuk yang sekolah sama untuk MTS aliyah ada TPA, kalau di total kurang lebih semuanya ya adalah 500-an, anggap saja segitu. Santrinya ya? Santrinya. Santrinya. Tapi untuk yang mukim tadi yaitu tadi masih 40-an yang di asrama. Yang mondok, tinggal asrama ya. Karena memang rumahnya dekat gitu ya. Kalaupun mondok nanti bisa pulang juga. Iya, lebih baik dilegalkan gitu maka pulang gitu ya. Betul sekali. Oke, lalu ke ustadznya sendiri seluruhnya, jumlah ustadznya, jumlah pengajarnya gitu? Kalau pengajarnya kurang lebih sama yang MTS sama guru-guru itu keseluruhan? Kurang lebih ada 30-an lah. Oke, 30-an orang berarti ya. Yang mendapat honorarium dari pemerintah? Itu ada berapa nggih? Ya itu hampir semuanya dapat. Hampir semuanya dapat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semalam ditambah lagi kuota itu. Nah, jadinya semuanya dapat. Alhamdulillah. Iya. Ini yang kemarin juga Pak Habil yang menjadi keluhan juga Pak, dari banyak pondok-pondok pesantren, para ustadz mereka tuh memang sukarela murni begitu dulunya ya. Jadi pemerintah kita melalui pimpinan kita Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati berupaya keras untuk dapat memberikan honorarium kepada para ustadz, dan alhamdulillah sepertinya dengan informasi dari Pak Ajam tadi sudah dapat diberikan ya secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan di pondok pesantren yang dua ini juga di Kecamatan Batu Ampar udah full juga gitu ya. Tidak ada yang tertinggal. Andai pun mungkin ada yang tertinggal, mungkin hanya berapa persennya begitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan seluruhnya nanti udah mendapatkan. Ya meskipun memang kata orang nih fisabilillah ya di jalan agama begitu. Jadi kita tidak mengharapkan apa-apa begitu ya, tapi tetap ya pemerintah tetap memperhatikan hal itu. Oke, mudah-mudahan ini dapat bertahan dan terus dapat meningkat ya Pak ya. Iya. Nah, lalu Pak Habil, dengan keberadaan pondok pesantren ya setidaknya tadi sedikitnya ada 3 ya Pak ya yang termonitor begitu. Pondok pesantren yang sudah cukup besar, anak didiknya sudah cukup banyak. Nah, apakah pihak kecamatan melalui program-programnya itu mempunyai
jadwal atau mempunyai pembinaan secara tetap begitu Pak, misalnya turun ke pondok pesantren, melihat apalagi ada yang mondok kan ya, ada yang mondok. Nah, tentunya di sini diperlukan ya banyaknya pembinaan secara langsung, datang melihat bagaimana sih proses belajar mengajar mereka, apa saja sih yang diajarkan gitu. Jangan sampai nanti ada apa begitu ya yang sekarang banyak viral juga ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Seperti apa Pak bentuk realnya pembinaan yang dilakukan? Ada jadwal khususkah yang secara rutin begitu atau bagaimana? Ya sebenarnya bagi kami Kecamatan Batu Ampar di saat sekarang nih Pak Yodo camatnya memang ada program khusus itu program yang diprogramkan oleh Kasih Kemasyarakatan. Nah, di sana ada program yang namanya mendatangi atau berkunjung ke para tokoh agama, ulama, kemudian tokoh masyarakat. Nah, apalagi juga biasanya kami mendatangi ke pondok pesantren. Iya, bersilaturahmi ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi mohon maaf kalau Pak Ustadz Imron beliau sering ke kantor kecamatan, jadi kita kadang-kadang pas hendak ke tempat sidin tahu-tahu sidin sudah dulu datang. Nah, cuma intinya kami itu ada program untuk silaturahim ke para tokoh agama dan tokoh masyarakat, apalagi yang namanya pondok pesantren. Iya. Nah, ini menepis anggapan masyarakat mungkin ya selama ini pondok pesantren dan pemerintah itu pembinaannya kurang balance gitu ya. Nah, ternyata ya salah satu contoh di Kecamatan Batu Ampar ya mereka punya program khusus, jadwal khusus ya untuk bersilaturahmi ya. Karena begini Pak, pondok pesantren itu atau guru-guru agama atau tokoh-tokoh agama kita itu kalau didatangi begitu ya disilaturahmi begitu ya akan merasa sangat senang ya, akan merasa sangat senang, dan dengan kesenangan mereka tersebut mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan pengajaran, memberikan pendidikan terhadap masyarakat kita, khususnya anak-anak didik ya di pondok pesantren itu. Dan itu memang sangat-sangat kita harapkan ya pada akhirnya nanti kita akan menciptakan generasi yang berimtak ya, beriman dan bertakwa, bukan hanya tinggi di secara ilmu pengetahuan ya, tapi iman dan takwa juga yang sangat perlu kita tingkatkan. Dan ini salah satunya adalah melalui pondok-pondok pesantren. Ya, kita senang sekali, terima kasih ya Kecamatan Batu Ampar sudah memiliki program tersebut. Mudah-mudahan juga kecamatan-kecamatan yang lain nanti juga punya program-program seperti itu. Karena itu penting ya untuk dilaksanakan. Saya ke Pak Ajam. Pak Ajam, apa saja nih program-program unggulan dari pondok pesantren sampean? Untuk program unggulan kita yaitu untuk tahfiz, karena kita sekarang di sini fokusnya di tahfiz, Pak. Jadi untuk program unggulan ada diantaranya yaitu kita setiap agenda bulanan itu kita ada mengadakan semaan Al-Quran, yang mana itu programnya itu kita yang dari santri itu mereka hafalan, maksudnya itu mereka membaca bil ghaib tanpa melihat Al-Quran, kemudian disimak oleh orang-orang yang hadir di acara itu, yang mana itu acaranya itu keliling. Jadi keliling di masjid-masjid sekecamatan Batu Ampar. Alhamdulillah ini sudah ada hampir 1 tahun lebih sudah untuk program ini. Jadi kita keliling di masjid-masjid, yang mana ini dikomandoi salah satunya itu oleh NU Kecamatan Batu Ampar. Nah, jadi kegiatannya itu semaan, jadi kita membaca Al-Quran. Pesertanya berarti para santri atau para santri? Para santri, kemudian diikuti orang-orang sekitar yang mungkin pas waktunya semuanya di sini di masjid di Durian Bungkuk, jadi orang Durian Bungkuk ikut di situ. Beberapa ikut menyimak hafalan dari mereka. Terus program keunggulannya lagi yaitu untuk santri-santri kita memang dari kita punya misi, yaitu ketika hafal 1 juz
Oke. itu seumpama hafal satu juz itu berarti ya harus memang hafal benar-benar hafal. Jadi maksudnya Maksudnya, iya. hafal benar-benar hafal itu gimana? Jadi ketika disuruh membaca satu juz bil ghaib tanpa lihat Al-Qur'an, dia mampu tanpa melihat. Luar Nah, biasa, luar biasa. Nah, jadi nggak seperti apa yang mungkin di gambaran kita mungkin sering lihat ada cerita mungkin ada orang hafal 30 juz gitu. Tapi bukti konkretnya belum ada. Jadi cuma ketika hataman pun ketika ngaji pun kadang masih lihat Al-Qur'an. Atau misalnya harus disampaikan dulu awalannya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu baru nyambung diingat-ingatkan. Iya, kayak si Din nih. Ini kalau disampaikan awalannya langsung nyambung, ya. Hafal juga, tapi itu hafal-hafalan. Makanya di pondok kita itu sampai untuk menunjang hafalan yang sedemikian rupa, kita ada setoran itu dalam sehari 2 kali. Jadi sampai 3 kali. Sistem setoran begitu ya? Iya, sistem setoran. Jadi untuk yang untuk kegiatan ini, berbicara kegiatan mungkin bisa dari awal saya sampaikan. Mulai habis subuh itu mereka menghafalkan hafalan yang baru. Jadi hafalan yang baru dihafal itu ngafal, mereka persiapkan, setelah itu mereka setoran, itu habis subuh. Jadi itu setoran hafalan yang baru untuk yang habis subuh. Kemudian lanjut lagi mereka persiapan makan, minum, kemudian sholat duha, lanjut sekolah formal untuk yang sekolah. Kemudian selesai lagi jam kurang lebih jam 3 untuk sekolah formal, kemudian lanjut istirahat sampai asar. Nanti setelah sholat asar mereka ada setoran bin nadhar. Setoran bin nadhar itu setoran dengan melihat itu Pak, dengan melihat, setoran dengan melihat. Jadi tujuannya apa? Biar mereka itu bacaannya tetap tertata, tajwidnya, makharijul hurufnya, jadi tetap bagus. Kadang kan ada yang memang biasanya kalau nggak dilatih untuk terus tartil bacanya cepat, jadi cepat. Terus makanya adanya kegiatan itu biar mereka terbiasa membaca dengan tartil, dengan tajwid dan makharijul huruf yang pas sesuai dengan kaidahnya. Kemudian nyambung istirahat, maghrib. Setelah maghrib kita ada mudarosah di situ Pak. Jadi mudarosah itu sebagian dari gimana biar hafalan kita itu benar. Karena di situ programnya itu simak menyimak. Jadi 2 orang partner gitu. Jadi gantian kamu nyimak juz 1 seumpama yang awal, nanti kamu nyimak juz 2. Jadi kita bisa mengkoreksi. Saya menghafal gitu ya, teman saya menyimak mengkoreksi. Nah, gitu saling mengkoreksi hafalannya. Jadi dengan itu kan kita namanya manusia kadang salah. Entah panjang pendeknya atau tajwidnya. Jadi kan dengan itu menghasilkan hafalan yang berkapasitas baik, hitungannya yang bagus hafalannya. Kemudian setelah Isya, kemudian kita sambung lagi yaitu dengan setoran murojaah. Murojaah itu mengulangi hafalan yang sudah dihafal. Nah, itu tujuannya biar hafalan itu nggak lupa. Nah, kalau nggak diulangi itu lupa. Karena sesungguhnya menghafalkan itu mudah, Bu. Yang susah itu menjaganya. Nah, itu yang susah ketika bisa aja hari ini hafal ya. Besok ditindih dengan yang lain kada hafal. Hilang sudah. Makanya yang susah menjaganya itu kita caranya biar hafalan itu meskipun nggak banyak, yang penting terjaga. Jadi kita nggak mengejar anak cepet hafal enggak gitu. Jadi kita seperti dawuhnya kiai kita yang di Jawa, Kiai Arwani itu kan qalilun qarra khairun min katsirin farra, yang artinya sedikit tapi itu mancep atau tetap hafalannya berkualitas itu lebih baik dari banyak tapi nggak berkualitas. Jadi itu kita berpacu, termotivasi dari kaulnya beliau itu, kita tanamkan kepada anak-anak jangan banyak-banyak hafalan, sedikit yang penting memang bisa berkualitas. Terbukti kalau memang hafal itu ya 1 juz. Sampai-sampai banyak Bu kita untuk menunjang agar anak-anak bisa tetap terjaga, itu salah satunya ketika setoran, mungkin ketika sudah 1 juz itu mereka harus mengulangi minimal setengah juz dulu. Nah, maksudnya apa? Biar memang betul-betul siap untuk melanjutkan ke juz selanjutnya. Karena apa? Ketika kita terus ngejar nambah terus takutnya hilang. Nah, itu jadi ketindih kata saya. Ketindih. Nah, itu terus nanti pun ketika sudah 5 juz itu kita ada namanya program tasmi. Tasmi itu tes hafalan kelipatan 5 juz.
Jadi untuk melanjutkan juz selanjutnya kita harus tes tuh 5 juz itu sekali duduk Bu baca. Oh, Masya Allah. Jadi Iya, satu duduk baca 5 juz. Nah itu setiap juznya minimal salah 10. Iya. Satu juznya minimal salah 10. Nah itu terus berlanjut sampai kelipatan 30. Jadi ketika 5 juz berhenti dulu sampai dia baca 5 juz itu sekali duduk dengan kesalahan yang tadi maksimal disimak dengan teman-temannya. Nah kemudian setelah itu baru boleh nambah lagi ke juz 6, juz 7, 8. Nanti kalau sudah 10 juz berhenti lagi. Harus baca 10 juz. Jadi tahapannya memang banyak. Setelah 10 juz tes, habis itu baru nambah juz 11. 15 juz berhenti, baca dulu 15 juz sampai 30 juz seperti itu. Jadi nanti syarat yang terakhir anak boleh mendapatkan kalau kita ijazah lah sanad di wisuda. Nah itu harus bisa baca 30 juz satu hari satu malam. Masya Allah. Sekali duduk. Dan alhamdulillah rasanya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada salah satu santri kita yang sudah selesai 30 juz. Insya Allah juga siap membaca 30 juz bil ghaib itu. Akhir-akhir bulan ini insya Allah. Pondok pesantren Pian itu sudah berapa lama beradanya? Kalau pondok kita itu kita berkali-kali transisi Pak Nggih. Jadi dulu itu pertama ceritanya jatuh bangun jadi jatuh bangun. Jatuh bangun dulu itu pertama kan diasuh abah saya itu Pak Yai Haji Imron Wahyudi. Nah, itu dulu sama ibu dulu mulai tahun 97 insyaallah kalau nggak salah. Tahun 97 di situ dulu memang pertama kali pondok yang ada di Kecamatan Batu Ampar rasanya itu. Jadi dulu itu cuma TPA, sekolah diniyah itu sampai banyak muridnya. Kemudian belum ada sekolah umumnya. Kemudian ada mungkin santri dari jauh-jauh juga Pak, dari Kalteng, karena taunya itu ibu dulu sering ngaji di tempat mana keliling gitu. Jadi orang mengenal akhirnya mondok di sana. Nah, itu terus sampai tahun 2022 baru kita mendirikan MTS. Kemudian aliyahnya 2013 kalau enggak 2012 itu baru ada aliyahnya. Nah, dulu itu untuk pondok yang dulu jadi sistemnya itu pondok salaf Bu nggih. Pondok salaf itu jadi kalau ada yang karena ibu saya kan alhamdulillah hafidhah. Jadi itu dulu yang mau menghafalkan ya bisa menghafalkan gitu. Jadi sistemnya tapi tidak diprogram. Tapi ada beberapa santrinya alhamdulillah yang mungkin sudah hatam sudah ada, tapi sudah ngajar di tempatnya masing-masing. Nah, itu tapi tidak banyak untuk yang tahfidznya. Yang lainnya untuk program lainnya itu cukup belajar kayak kitab-kitab itu maknai. Nah, itu sampai tahun di mana kemarin ceritanya yaitu tahun 2016 ibu saya wafat. Nah, jadi di situ semenjak dari itu pondok itu rasanya sudah kayak mati suri. Jadi dulu kan memang yang mengelola untuk pondoknya hampir lebih banyak ke ibu. Jadi untuk tahfiz kitab Abah juga ngaji cuma kan Abah setelah kehilangan ibu kayak sudah jadi semangat lah. Terasa banget mulai seperti burung kehilangan sayap. Jadi gara-gara itu pun akhirnya saya itu hitungannya saya masih muda. Saya ini usia 25, 26 mungkin sekarang. Jadi di tahun 2019 saya hitungannya baru lulus Pak, lulus kuliah, selesai sidang skripsi karena melihat kondisi pondok yang ibaratnya ditinggal oleh sudah agak kolek gitu ya. Itu akhirnya saya sama Abah itu langsung disuruh nikah. Padahal saya baru hitungannya belum wisuda tapi alhamdulillah sudah skripsi. Apa hubungannya dengan harus nikah duluan gitu? Ya nggak tahu. Ya menetap mungkin gitu. Ya biar maksudnya biar standby di sana gitu. Begitu ya. Akhirnya mulai 2019 itu saya balik lagi. Dulu kan saya mondok dari lulus SD di Jawa, keliling sampai lulus kuliah mondok di Jawa. Terus akhirnya disuruh pulang itu, disuruh megang untuk pondoknya. Nah, alhamdulillah mulai itulah saya memang bangun lagi, kita bangun, mulai ada makanya kita kasih identitas di situ pondok pesantren tahfidzul Quran. Mulai dari situ karena saya memang pengen di sana nantinya itu menjadi pondok tahfidzul Quran. Jadi ketika orang melihat kiblat, oh pondok tahfidzul Quran Darul Huda. Itu saya pengennya gitu. Kan kita harus punya identitas, Bu. Betul. Jangan sampai
orang ketika mau mondokkan anaknya ke mana gitu kan bingung biasanya. Iya, Pondok betul. Nah, itu Darul tadi Huda. yang mau saya tanyakan sebenarnya ke Nah, Pak nggih, Abil ya. nggih. Heeh. Itu apa keunggulannya? Nah, Mm-mm, gitu kan betul. biasanya orang dicari itu Mm-mm. keunggulannya apa. Iya, iya. Jadi ketika kita ada langsung pondok pesantren tahfidzul Quran, orang langsung melihat, oh ini pondok hafalan. Kalau Iya, ngafal iya, kan iya, di iya. sini berarti. Mm-mm. Kalau belajar kitab semuanya di sini ada di Sirajul Huda atau di mana gitu di kan banyak. Jadi itu yang saya cari. Jadi mulai itu saya langsung fokus untuk di kegiatan tahfiznya. Spesialis Iya, ya. spesialis. Iya, Jadi iya, iya. sampai sekarang alhamdulillah puncaknya di tahun yang semalam MT kita kisung itu sampai itu hasilnya kita sudah alhamdulillah bisa ya, sudah terlihat ya. udah Iya, terlihat sedikitnya terlihat ya, jerih payah nggih. ya pondok Nah, gitu ya nggih. untuk ikut membawa nama Membawa harum nama ya. harum untuk kecamatan. Negara Jadi- Batu Ampar. Jadi prosesnya Iya, panjang iya, tadi. iya. Bisa dibukukan nih. Lagi makanya Iya, untuk makanya mungkin harus ada biografi tuh nanti, nah ya, ada tuh sejarahnya nanti. Sejarah yang jatuh sejarahnya. bangunnya. Nggih. Ya itu akan menjadi sebuah pengalaman yang luar Nggih. biasa Pak Ustadz Ajam. Nggih. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Pak Kiai Haji Muhammad Imran kan yang pertama kali ya Nggih. mendirikan pondok pesantren. Sebenarnya beliau ini orang Damit asli atau bagaimana gitu? Kenapa jadi mendirikan pondok pesantren di Damit? Iya. Aslinya abah sama ibu orang Jawa semua, Bu. Oke. Pas tempatnya di Blitar sana rumahnya. Iya. Jadi orang Blitar, asli orang Blitar. Ceritanya dulu abah itu dulu pertama kali yang abah yang merantau ke Plehari. Dulu sempat tinggal di Matah, Iya. di Guru. Irman. Bapak sampean guru ulun juga. Oh, nggih kah? Mau waktu Gurunya. madrasah aliyah. Oh, nggih iya. sempat jadi gurunya berarti. Iya. Nggih, alhamdulillah. Jadi sana tempat jadi pengasuh nggih, Iya, pengasuh untuk betul. pondoknya. Pondoknya. Pondoknya di sana di Matah. Setelah itu karena di sana alhamdulillah sudah lumayan, santrinya banyak. Akhirnya terus ceritanya kalau nggak salah di Damit itu kan belum ada untuk pondok pesantren, untuk yang keagamaan Iya, itu iya, masih iya. kurang. Jadi ada orang Naluri seorang ustadz gitu Nggih. ya. Iya. salah satunya itu kemudian ada memang yang muridnya narik. Jadi disuruh ke sana saja, bangun di sana. Iya, iya, Nah, iya, awal iya, mulanya seperti itu. Akhirnya bangun Allah di Subhanahu pondok wa taala pesantren. memberikan jalannya Nggih, ya untuk jalan jalannya. pengabdian. Alhamdulillah. Iya. Memang ngarannya juga Plehari ya. Plehari ini katanya ya Nggih. banyak orang-orang pendatang gitu ya. Nggih, nggih. Kalau istilah anak-anak muda sih Plehari itu pelarian gitu. Ya. Pelarian. Pelarian yang bagus kan Iya, itu bagus nggih, ya. nggih, Dari nggih. Plehari ternyata mendirikan pondok pesantren. Nggih, nggih, Iya. nggih. Iya itu. Ini juga dapat menjadi sebuah inspirasi ya Nggih. bagi para masyarakat kita. Iya. Khususnya para pendengar dari Tunu Pandang. Artinya meskipun bukan orang yang asli bermukim lama gitu ya di Oke. Kecamatan Damit, ya tetapi tetap mempunyai tanggung jawab ya sesuai dengan potensi yang beliau miliki gitu ya untuk mendirikan pondok pesantren. Dan kita tahu tadi awal mendirikan itu terjadinya jatuh bangun dan sebagainya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah dengan kegigihan ya, kegigihan dan tentu doa-doa yang dipanjatkan ya Nggih, sehingga nggih. mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya sampai sekarang pondok pesantren Darul Huda berjalan dengan Maju ke depan iya, ya. Amin, Iya. amin. dengan baik dan maju Terkait ke depan. spesialis tahfiz nih, Nggih, nggih, Ustaz nggih. Azam. Saya ingin bertanya nih, biasanya kan seluruh umum di pondok pesantren one day one ayat. Nggih. Nah, lu teknik sendiri di Darul Huda bagaimana nih? Apakah ada inovasi lebih lagi daripada yang lain? Kalau kita malah bukan one day one ayat, mungkin 1 minggu sekali satu hataman, bisa sampai luar 2 biasa, hataman ya. gitu. Jadi memang kita fokuskan di anak-anak itu untuk itu tadi. Jadi hampir 1 bulan itu kita full hataman. Belum lagi memang untuk saya sendiri memang dari awal dulu di pondok saya kembali ke sini, salah satu niat saya itu saya pengen karena melihat di Jawa itu Masya Allah untuk Al-Quran itu sudah membumi. Jadi ada sebenarnya saya sendiri itu ada keinginan pengen membumikan Al-Quran itu tadi. Makanya salah satunya kita sering kita hataman. Alhamdulillah untuk di desa kita itu untuk kegiatan hataman itu setiap Jumat itu sudah ada. Kemudian setiap bulanan ada bersama alumni, kemudian di pondok itu hataman hampir. Jadi kita itu nggak bisa lepas namanya dari hataman Al-Quran. Jadi memang kita, makanya kalau semalam itu saya sendiri punya visi yaitu yang pertama hubbul Quran. Yang pertama itu cinta kepada Al-Quran. Gimana wasilah biar kita cinta kepada Al-Quran, kita harus sering baca. Nah, makanya kita hataman, dikit-dikit hataman, ada nikahan hataman, ada sunatan nikahan, hataman. Iya, Pokoknya iya, itu kita tanamkan di daerah Damit itu, salah satunya kita di situ
cinta Al-Quran. Alhamdulillah ini sedikitnya kita sudah sering gitu. Jadi ketika ada orang sunatan diundang hataman, nikahan hataman. Berkah Jadi luar biasa. Lagi, makanya itu kita memang keinginan kita itu. Karena apa? Ketika orang cinta kepada Al-Quran, insya Allah sering mendengarkan Al-Quran, nantinya lama-lama diberikan jalan untuk cinta kepada Allah tadi pastinya. Jadi senang ke mondok, otomatis anak-anaknya senang mondok, imannya lebih terisi lagi daripada mendengarkan lagu-lagu yang lainnya kan. Lebih baik dengarkan Al-Quran. Yang jelas saya gak, masa kita kalah sama kayak yang kreasi atau seni yang lainnya. Yes, Al-Quran kan bisa disebut mungkin biar jadi membumi kan harus disenikan. Jadi gitu biar orang terbiasa mendengarkan Al-Quran. Siapa tahu barokahnya Al-Quran tadi bisa cinta, lebih semangat lagi ketika belajar agama. Nah, dan yang penting juga kan lebih baik arah kehidupan dari generasi muda kita ke depannya. Oke, tadi disebutkan bahwa santri dari Darul Huda ini kurang lebih 500-an. Itu apakah berasal dari Kabupaten Tanah Laut sendiri atau mungkin ada dari luar? Rasanya masih dari lingkup Tanah Laut saja. Dari berbagai kecamatan dari mungkin berbagai kecamatan. Ya, kalau yang di asrama itu otomatis yang jauh-jauh. Tapi ada yang lumayan jauh mungkin dari Takisung yang masih ini. Sebelumnya belum ada, tapi sekarang alhamdulillah dari Takisung sudah ada. Terus dari Kunyit itu ada. Artinya sudah menyebar ya, sudah menyebar keberadaan dari pondok pesantren Darul Huda ini. Sehingga juga sudah ada peminat-peminat yang kemarin tidak ada dari sana begitu ya. Program tahfiz ini apakah buat yang asrama aja atau yang umum bisa atau gimana? Sebenarnya kita buka untuk umum juga, tapi karena yang dari umum kita nggak bisa mengelola untuk anak-anaknya kan. Jadi yang mau saja untuk yang umum itu yang mau tahfiz silahkan setoran gitu. Biasanya ada dulu beberapa yang memang ikut setoran saja. Tapi terus terang ketika tidak didukung dengan kondisi yang sedemikian, contohnya di asrama. Kalau nggak di asrama itu susah kita untuk menjangkau, memonitoring gimana anak biar terus ikut ngaji setoran. Nah itu makanya sementara ini yang masih untuk tahfidznya yang lumayan sudah berkualitas lah hitungannya sedikitnya itu ya yang dari asrama itu saja. Betul sekali. Yang jelas untuk sekarang untuk Darul Huda ini memang kedepannya saya pengen tahfidznya itu untuk saat ini sementara. Jadi kita ketika masuk ke sana wajib kecil besar semuanya wajib menghafalkan itu tadi. Iya, saya ke Pak Habil nih, Pak Habil. Iya. Tadi disebutkan berarti masing-masing pondok pesantren punya kiblat sendiri-sendiri ya Pak ya. Iya, salah satunya tadi Darul Huda kiblatnya ke Tahfidzul Quran ya. Yang lain juga. Nah, tadi disebutkan juga oleh Ustadz Ajam ada 30-an ustadznya di sana begitu ya. Mungkin kita ambil rata-rata ya. Jadi ada 3 pondok pesantren mungkin dikali 30 kali 3 berarti ada 90-an. Nah, lalu bagaimana Pak program dari kantor kecamatan sendiri untuk membina para ustadznya ini, para pengajarnya ini? Mungkin ada pertemuan rutin misalnya per bulan atau per 3 bulan atau bagaimana gitu. Atau sekaligus pembumian Al-Quran di Batu Ampar nih terkait Pak? Program Deba Ustadz Azam. Ya sebenarnya kalau dari dulu hingga sekarang berkaitan dengan pembinaan secara khusus memang tidak ada, Bu. Nah, karena mohon maaf kan kalau pondok pesantren ada ditangani oleh Kementerian Agama namanya KC Pontren kan ada di kemana kita Tanah Laut. Nah, jadi bagi kita dari Kecamatan Batu Ampar ini itu tadi mendatangi untuk silaturahim. Nah, jadi kami mendatangi ke sana, artinya dengan mendatangi itu tidak secara langsung kita menspot supaya baik itu para santri, para ustadz, apalagi Pak Aso dengan adanya didatangi, insya Allah termotivasi. Oh ini walaupun tidak bentuk material, tapi dengan cara didatangi, sharing lah. Artinya kan ketika kita datang itu mereka bisa ibaratnya curhat, menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan, kemajuan-kemajuan. Artinya itu penting ya, sebagai sebuah bentuk penyemangat bagi kita. Kan
kalau kata orang nih ketika kita mempunyai prestasi, ketika kita menceritakan atau mengekspos itu kan adalah sebuah kebanggaan. Ya. Iya, seperti itu. Ya, kalau misalnya di kemudian hari ini mungkin dapat diprogramkan, mungkin per 3 bulan atau ada pertemuan rapat koordinasi kayak koordinasi lah. Jadi dari ketiga pondok pesantren sehingga mereka bisa saling take and give ya, memberi dan menerima bertukar kisah, bertukar apa begitu. Siapa tahu juga kolaborasi Bu ya. Iya, nah itu yang diharapkan mungkin seperti itu ya. Nah, jadi berkaitan itu ada yang namanya di pondok ini Bu, yang nama Forum Koordinasi Pondok Pesantren. Yap. Nah, jadi untuk kita Tanah Laut ini kan misalnya masing-masing ada ketua atau bahasa lainnya apa, pengasuh. Itu di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten, Pak? Kalau tingkat kabupaten biasanya kan ada tempatnya bergiliran. Oke. Nah, biasanya misalnya ketempatannya di mana, misalnya kecamatan itu Ampar, maka secara otomatis kan si camat ini diundang. Iya, Nah, iya. mau tidak secara langsung Pada dia saat akan itu ya. memotivasi. Betul. Nah, supaya pondok pesantren betul-betul subur tumbuh di Tanah Laut khususnya. Betul. Nah, itu maksud saya itu, tadi ya. itu salah satunya ada yang namanya organisasinya. Ada lagi yang organisasi yang namanya Ikatan Pondok Pesantren Indonesia. Nah, itu ada lagi Bu. Nah, ini tujuannya tidak jauh beda dengan forum koordinasi atau komunikasi pondok pesantren. Nah, yang ada di Tanah Laut. Jadi biasanya rutin ada kegiatan-kegiatan itu. Jadi sana ada yang namanya tukar informasi, di mana ada kekurangan dan kelebihan. Iya. Nah, kalau itu tadi saya katakan di mana itu bertempat dilaksanakan, secara otomatis camatnya akan diundang. Nah, biasanya motivasinya arah supaya lebih baik lagi. Iya. Itu yang saya maksudkan tadi. Kita Ya. berharap agar artinya pondok pesantren ini tidak jalan sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Nah, lebih banyaklah campur tangan dari pemerintah untuk dapat memberikan motivasi, semangat begitu. Dan bahkan juga kalau perlu kan memecahkan permasalahan gitu ya. Iya, permasalahan di dalam pondok pesantren. Ya di situ tersebut. Nah, kemudian Pak Ustadz Adjam, bagaimana upaya dari Pondok Pesantren Pian ini untuk bersilaturahmi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar? Artinya kan tidak terkungkung nih. Artinya Pondok Pesantren ini memisahkan diri dengan masyarakat begitu. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi alhamdulillah untuk pondok kita itu memang kita gimana caranya keberadaan pondok itu benar-benar memberikan manfaat untuk sekeliling sekitar. Jadi salah satunya itu tadi. Jadi kita ngadakan khataman itu tadi di tempat-tempat yang di masjid, di musola atau di rumah-rumah. Nah, itu kan. Terus salah satunya kemarin sempat saya sudah berkaca dari yang di Jawa itu ketika haul ibu saya semalam. Itu kita satu desa, hampirlah sekeliling pondok itu kita mintai arwah. Maksudnya apa? Kita mintai nama-nama kakeknya yang sudah wafat. Tujuannya apa? Jadi sekaligus sekaligus. haul jamaah. Nah, jadi karena apa? Di momen haul itu kita bisa menghatamkan sampai 10 kali hataman itu. Nah, jadi dengan harapan semua orang yang berada di situ, leluhur-leluhurnya bisa ikut juga dapat barokah hataman Al-Quran tadi. Makanya itu anak-anak semalam kita suruh keliling, Bu. Jadi mintai arwah gitu. Jadi keliling ke desa-desa, ke warga-warga sekitar. Jadi biar apa? Pondok ini keberadaannya merasakan, masyarakat merasakan bahwasanya pondok ini untuk yang saat ini bermanfaat betul memang untuk artinya masyarakat. Tidak hanya untuk lingkungan pondok itu gitu ya, santrinya dengan ustadznya, tapi juga dengan masyarakat. Masyarakat. Lalu apakah ada juga misalnya program misalnya nih ngaji umum oleh masyarakat misalnya atau apa gitu. Ini kita buka nih misalnya buat nang tua-tua boleh, nang talambat. Iya. Ada. Jadi karena alhamdulillah memang ini salah satu warisan Mbak, warisan dulu ibu dulu itu memang pejuang sejati kalau saya mengatakan. Jadi di sana itu untuk jamaah khatmul Quran putri sudah jalan, untuk putra sudah jalan. Jadi kegiatannya kurang lebih yaitu simaan terkait Al-Quran tadi. Jadi yes, memang betul-betul keberadaannya itu alhamdulillah hitungannya sudah membawakan
manfaat lah untuk masyarakat sekitar. Terus untuk yang terdekat ini memang kita untuk mingguan pun kita ada dengan masyarakat. Untuk saat ini masih ibu-ibu itu kegiatan ngaji kita. Itu majelis. Terus insya Allah malam Jumat besok kita ada manakiban. Jadi manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu agenda baru. Jadi semalam ceritanya ini bercerita lagi. Iya. Jadi semalam kan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sempat ada keluhan dari para jamaah itu pas di pondok, pas mengadakan haul itu pengen dijelaskan terkait yang dibaca itu manakib itu. Nah, maksudnya kan mereka hitungannya masa cuma baca tok kan kurang menarik Pak nggih. Baca tok pengennya dijelaskan. Nah, dari situ kemudian saya pribadi kemudian berpikir, oh ya sebenarnya dulu sudah sempat kepikiran pengen ngadakan itu tadi manakib, yang mana kita baca manakib bareng-bareng, kemudian setelah itu kita jelaskan terkait manakib yang ada di dalamnya. Insya Allah mulai malam Jumat esok ini dimulai itu di aula di pondok pesantren. Iya, itu berarti rutin ya? Nggih, rutin rencana 1 bulan sekali untuk yang itu. Oke, bagus ya. Yang dihadiri oleh masyarakat dari luar. Iya, betul sekali. Oke, saya kembali ke Pak Habil nih. Iya, Pak Habil. Orang-orang biasanya ada banyak isu dari luar gitu ya, tentang pondok pesantren yang mungkin mencoreng lah ya. Iya. Nah, lalu untuk Kecamatan Batu Ampar sendiri Pak, adakah istilahnya indikasi-indikasi atau sepengetahuan dari Pian nih? Ya, berkaitan dengan masalah itu untuk sementara ini tidak ada informasi. Alhamdulillah, karena kita kan berkaitan dengan masalah ya kriminalitas, ada kita koordinasi dengan baik itu polisi, Babinsa, bahkan ada di kecamatan kami itu ada namanya FKDM kan, FKDM. Nah, dan termasuk bapaknya beliau ini kan ikut di FKDM. Nah, sini. Nah, jadi segala informasi, jadi kita lewat handphone. Nah, apa ada hal-hal informasi yang negatif? Nah, padahal kita pingin kan yang positif ya, kalau yang kita cari nih. Tapi kewaspadaan Pak. Tetap kewaspadaan. Karena waspada lo dicari informasi. Nah, jadi sebelum dengan itu, khususnya di pondok pesantren, ya setahu saya tidak ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang amoral lah. Nah, itu. Artinya yang menjurus kepada isu-isu sara misalnya begitu ya. Dengan adanya pembinaan dari kecamatan sendiri ya, dari pemerintah melalui kantor kecamatan untuk membuat pesantren-pesantren ini terbuka begitu ya. Artinya tidak tertutup sehingga masyarakat sendiri mengetahui aktivitas di dalam pesantren itu gitu ya, secara transparan begitu. Nah, lalu Pak, selain daripada tadi bantuan honorarium untuk Ustadz begitu ya, apakah mungkin pada momen-momen tertentu begitu ada program-program khusus juga Pak? Misalnya pada saat-saat Maulidur Rasul misalnya, tiap-tiap pondok pesantren melaksanakan ada apa begitu dari kecamatan? Nah, kalau untuk dari pihak kecamatan, cuma ada program yang namanya di kantor kami itu ada celingan tiap hari. Siapa yang mau minimal misalnya sehari Rp1.000. Namun uang tersebut hanya digunakan buat kaum atau marbot. Jadi hendak ke pondok pesantren tidak mencukupi uangnya. Hanya lingkup kami aja. Kami kan sekecamatan itu paling untuk kanunya kan kurang lebih 16 orang lah yang rutin memberikan untuk personal ya Pak ya. Ya, untuk personal kan. Nah, jadi serbu ya. Ketika ada kegiatan, nah kayak kemarin kan acara Manunggal Tutup Mandang diserahkan ke marbot atau ke kaum. Oke. Bagus ya. Jadi kami hendak ke
pesantren Habis sudah. habis sudah bisa. Ada- Saat ini tahapannya ke sana ya. Ya mudah-mudahan ke depan tahapnya nanti itu. ya Pak ya. Ya, Iya. mudah-mudahan. Diganali ya, Bu. ya? Iya, Perharinya. jadi meningkat Pak ya perharinya. Ya mudah-mudahan kita berharap. Nah, apalagi kan di wilayah Damit itu ada yang namanya kan tidak jauh benar kan dengan perusahaan ya kalau Iya, iya, siapa iya, tahu betul. apa namanya dari Perusahaan. di perusahaan dalam hal ini pesantren Darul Huda misalnya membuat proposal kan biasanya pihak kecamatan ikut untuk Iya, iya. menandatangani dalam hal Iya, ini camat iya. atau sekretaris camat. Nah, Iya. untuk proposal untuk minta bantuan misalnya ke perusahaan. Iya, itu tadi itu juga tadi yang mau saya kejar tadi. Ya. Bagaimana selama ini peran serta dari Ya. perusahaan-perusahaan dari pihak swasta ya, bukan hanya perusahaan, tapi Ya. juga para pengusaha misalnya yang ada di sana gitu ya. Para pedagang kan ada pedagang emas di sana. Iya. Iya, iya kan? Iya. Pedagang sawit juga ya. Iya, pengusaha sawit juga ya. Selama ini seperti apa peran sertanya dengan pondok pesantren? Jadi sebenarnya ya tergantung kepada masing-masing ya. Betul. Kalau Oke. berkaitan dengan perusahaan itu tadi kan harus melalui dengan proposal. Iya. Nah berkaitan dengan masyarakat itu biasanya itu secara pribadi. Nah bisa dia menyumbangkan walaupun tidak banyak. Iya, iya. Tapi kan biasanya itu Biasanya tanpa yang diketahui juga. tanpa diketahui Iya. dan Tak perlu sebutkan namanya ya, Bu, ya. tergantung kepada pribadinya Pribadi. programnya Betul. Oke. untuk bersedekah atau berinfak. Iya, Nah, iya, tapi harapan kita mudah-mudahan orang yang berkecukupan walaupun tidak berlebihan Iya. artinya bisa Iya. membantu Karena begini katanya sebagai Pak. amal jariah. Iya Bu. betul. Ya. Kalau menunggu berlebihan, katanya kita Iya. hidup ini kan tidak akan pernah berlebihan, Iya. selalu kurang, selalu Kurang kurang, terus, selalu ya. kurang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita iman dan takwa kita agak memang tipis gitu Iya. ya. Kayaknya dunia ini mau dibeli gitu, mau dimiliki semua gitu. Jangan tidak cukup-cukup nih. Iya. Iya. Dan bersedekah itu kan meskipun sedikit, tapi Sedikit, ikhlas ya. gitu. Iya, Iya. ikhlas. Lalu ke Pak Ustadz Ajam, selama ini yang dirasakan oleh pondok pesantren Pian ya dengan kontribusi dari masyarakat sekitar, dari perusahaan, dari dermawan terasa atau tidak gitu? Nggih, alhamdulillah sedikitnya sudah terasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi tapi belum semuanya. Oke. Masih beberapa Iya, saja yang iya. sudah. Yang penting sudah ada cikal bakal ya, iya. sudah ada cikal bakal. Dan kita berharap ini nanti akan terus berkembang, Nggih, nggih, diikuti amin, amin. ya, diikuti. Nggih. Nah, dalam hal ini kalau kata orang ketika kita berinfak, bersedekah itu kan harus diam-diam gitu. Lebih baiknya Nggih. diam-diam gitu ya. Tetapi ternyata ya, menurut kajian itu lebih baik juga di-expose karena untuk menarik minat dari yang lain begitu ya. Penyemangat motivasi ya. Iya. Nah, Nggih, itu tadi salah satunya memang sekarang zamannya itu memang harus seperti itu. Bu. iya. Jadi nggak bisa orang sekarang itu kalau sodako, infak sembunyi-sembunyi itu kayaknya masa ibaratnya sekarang itu kita kalah. Sekarang Iya. orang maksiat aja diumbar, gitu. Masa mau buat baik harus sembunyi-sembunyi. Harusnya Iya, kita iya, lebih ketika iya, berbuat nggak iya. usah malu-malu. Tujuannya apa? Bukan artinya ria ya Pak ya, Bukan bukan. artinya Tapi ria. untuk memotivasi Untuk yang kebaikan. lain ya. Ya, karena malah yang baik itu kan harus dianjurkan untuk- fastabiqul iya. khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Nah, jadi mungkin ketika diperlihatkan malah yang lainnya jadi tergugah. Sekarang kan modelnya Iya, gitu. betul. Iya, iya. Jadi Iya, betul. harus Makanya, diselentiki sini. Iya, iya. Makanya itu Iya. tadi yang perlu. Jadi masalah expose ya Iya. kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Makanya tadi saya ingin agar pondok pesantren ini terbuka begitu ya, Iya. transparan, dikenal oleh masyarakat. Iya, iya, iya. Kemudian juga mereka yang berperan di sana ya, para dermawan, para perusahaan ya itu perlu mereka di expose untuk menumbuhkan kembali semangat mereka begitu ya, untuk menumbuhkan kembali semangat mereka dan juga menarik minat-minat atau motivasi dari orang-orang yang lainnya ya. Termasuk minat-minat yang ingin bersekolah di sana. Iya, termasuk juga untuk menyekolahkan putra-putrinya di sana begitu ya. Nah, sehingga kalau sudah terekspos secara keseluruhan kan, iya terbuka, orang akan lebih mudah mengenal, lebih mudah menentukan pilihan begitu ya. Saya ini hendak mengantar infak saya ini kemana gitu kan. Iya, ini sudah terbuka berarti ke Darul Huda. Nah, lalu terakhir nih Pak Ajam, apa nih yang menjadi kendala-kendala pondok pesantren Pian selama ini? Untuk kendala saat ini mungkin apa nggih? Mungkin untuk Sudah punya mobil? Pondok? alhamdulillah, tapi ya masih seadanya. Iya, tidak mengapa. Tapi sudah punya. Tadi Sudah saya mau mintakan punya. dengan Pak Habil. Nggih. Ternyata sudah Jadi- punya, nggak jadi saya mintakan. Karena kalau kita alhamdulillah Bu nggih, yang saya rasakan itu mungkin ini karena fadl salah satunya kan karena kita yang kita baca Al-Qur'an Iya.
Allah sendiri kan berfirman. Jadi bahwasannya orang yang dalam hadis itu dikatakan kalau orang itu sibuk dengan Al-Qur'an, dia tanpa harus meminta Allah akan cukupi. Jadi Amin. itu dari tahun ke tahun itu yang saya rasakan seperti itu. Contohnya ketika tahun pertama itu kan santrinya masih sedikit. Ketika saya di sana ada 10 orang. Itu pertama untuk kegiatan itu kita bertempat di asrama, Bu. Jadi di asrama kamar yang kosong kita pakai sholat, kita pakai ngaji di situ. Kemudian saya langsung berpikir, ya Allah ini gimana nanti kalau santrinya banyak. Iya. Alhamdulillah ketika pas mau pendaftaran, hitungannya mau tahun ajaran baru, ada orang yang bangunkan aula. Alhamdulillah. Meskipun nggak terlalu bagus, nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah sekarang cukup sampai sekarang. Iya. Oh, Nah, kemudian kita salah satunya tadi bingung mobil. Nah, kita ketika sering kita ada undangan, hataman, alhamdulillah sekarang sudah punya mobil. Alhamdulillah. Itu tadi saya hanya husnudzon saja kepada Allah, yang jelas pasti Allah cukupi kalau memang itu kita butuhkan. Karena apa ya, kita itu tadi kembali ke hadis yang tadi kita percaya, yakinnya. Pasti kalau memang kita butuh, janji Allah Ta'ala ya, kemudian pasti Allah kabulkan tanpa kita minta. Bahkan lebih baik mungkin yang sekedar kita minta itu lebih baik lagi Allah berikan. Yang Allah berikan. Iya. Satu lagi nih Pak Ustadz Ajam. Darul Huda ini mendapat hadiah ya Al-Qur'an tulis tangan ya dari Pedatuan Habib Kuitang Bogor. Ada ya. Ada. Saya lihat di itu besar sekali tulis tangannya. Nah, itu ceritanya seperti apa tuh? Bagaimana Al-Qur'annya itu bisa sampai sana? Iya. Story-nya. Iya. Story-nya. Kalau dari Habibnya itu berkali-kali ada Habaib itu datang ke rumah. Contohnya untuk yang Habib yang dari Kuitang ini ya tiba-tiba datang ke rumah. Kemudian kalau kata beliau sendiri seperti ada yang mengarahkan. Jadi seperti ada magnet memang yang menyuruh beliau ke pondok kita. Jadi dari itu sampai langsung akhirnya diserahkan. Sebenarnya kan itu kalau sampai dijual mesti mahal ya. Iya, betul. Kalau ditaruh museum tulisan tangan makanya. Yaitu salah satu mungkin keutamaan karena kita sudah harapannya karena Al-Qur'an tadi yang kita baca terus-menerus, makanya jadi ada magnet di situ tadi. Mungkin dulu karena ibu dulu itu salah satunya juga beliau, kalau saya mengatakan sedikitnya bisa wali lah, bisa jadi wali itu karena apa? Beliau itu pejuang betul, Bu nggih. Jadi tanpa tanda jasa benar. Jadi beliau itu sehari-hari itu nggak ada capeknya untuk mengajar, untuk itu. Terus hafalan Al-Qur'annya itu mutkin. Jadi beliau itu ketika membaca Al-Qur'an biasanya nyambi masa itu membaca Al-Qur'an tanpa membawa Al-Qur'an. Jadi yang dibaca sehari-hari Al-Qur'an itu. Jadi hafalannya memang benar-benar lancar, terjaga. Sambil apa itu baca Al-Qur'an terusannya itu jarang bawa Qur'an itu jarang. Tapi itu bahkan ketika semaan itu ada cerita kisah dari yang dulu orang-orang yang biasanya simaan ngaji bareng ibu itu gak pernah salah sampai itu. Karena itu tadi. Dan juga sering ada peristiwa ketika ibu ngomong itu kejadian, nggak lama itu kejadian. Makanya dulu itu di sana itu paling ditakuti itu ibu itu. Jadi paling ditakuti, mungkin salah satu magnetnya juga bisa jadi itu karena beliau hafalannya bisa terus terjaga. Padahal sebelumnya berarti Kiai Haji Imron artinya tidak ada kenal, tidak ada apa gitu ya. Belum ada kenal. Iya. Tiba-tiba saja datang gitu, memberikan Al-Qur'an itu luar biasa ya. Langsung memberikan itu ada 2 Bu di sana tulisan tangan sebetulnya. Yang pertama itu dari kakek-kakek kita, dari kakek-kakek saya, dari mbah-mbah itu Yai Hasan Besari. Tulisannya Al-Qur'an dari Yai Hasan Besari Ponorogo. Itu ada di rumah saya itu. Kita simpan masih di itu masih dibaca sampai sekarang, masih bisa dibaca kan ya? Bisa dibaca. Masya Allah, ya. Masih bisa dibaca. Cuma kita sebagai kalau istilahnya kalau orang itu sebagai pembawa berkah atau gimana lah, wasilah gitu lah. Luar biasa memang wasilah. Karena itu tulisan kiai dahulu terus itu makanya mungkin hasil salah karya, satu salah satu karya magnetnya mungkin salah satu bisa sampai sekarang pondok kita itu salah satunya adanya keberadaannya Al-Qur'an tadi. Wasilah dari Al-Qur'an yang
Masya Allah itu tulisan tangan itu bukan. Iya, makanya itu artinya sesuatu karya besar Nggih. ya dari seorang ulama besar Nggih. ya. Dapat tulis tangan dan dapat dibaca sampai sekarang Nggih, gitu. bisa. Berkahnya luar biasa ya. Berkahnya luar biasa. Mungkin nanti kapan-kapan kalau pengen bisa mampir singgah Siap. biar tahu tulisan Siap, tangan. insya Allah. Gimana Iya. nggih. Saya pengen nih. Nggih. Iya. Jadi memang tulisan tangan Pak nggih. Hmm. Bu, jadi tulisan tangan kalau saya sendiri yang nggak membayangkan kok bisa sampai sekarang Iya. terjaga gitu Iya, kan. iya, makanya itu Bukan. yang jadi sebuah kekaguman kita juga Iya. kekaguman kita terhadap pondok pesantren sampean. Tiba-tiba saja gitu ya ada datang. Nggih. Padahal sebelumnya tidak ada pernah Ketemu, nggak ada kenal, tidak ada nggih. kenal, tidak ada chemistry apa-apa gitu Nggih. ya. Karena mungkin berkah ya, Nggih. berkah dari Yang Maha Kuasa. Nggih. Ya, baik Pak Abil, Pak Ustadz Ajam, sebenarnya masih ingin kita berbincang-bincang Nggih. karena bagaimanapun juga dalam rangka membumikan Al-Qur'an ya, kemudian mengekspos keberadaan pondok pesantren, program-program keagamaan ya dari kecamatan, dari pemerintah melalui kantor kecamatan, itu sebenarnya banyak sekali. Namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Kita berharap apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh para pendengar, bahkan seluruh masyarakat ya Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya gitu ya, untuk dapat bersama-sama mengambil peran untuk menghidupkan pondok pesantren. Karena tentu ya Pak Abil, untuk menghidupkan pondok pesantren ini kita tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata begitu ya. Iya, peran serta dari seluruh Masyarakat juga, pihak ya. itu sangat diharapkan. Yang mudah-mudahan ini terinspirasi pagi hari ini lebih banyak lagi yang berperan, lebih maju lagi pondok-pondok pesantren kita ya Pak ya. Iya, dan juga para pegawai kita di kecamatan yang terlibat di situ juga dapat mendapat berkahnya, termasuk juga kita orang-orang radio. Iya. Amin. Hari ini.